Ibu bapak, saudari-saudara, salam jumpa, salam sehat, dan salam sukacita. Marilah kita meneruskan permenungan kita. Kita hari ini ingin merenungkan keselamatan perlu atau butuh pertobatan. Semoga Injil yang akan kita dengarkan ini menginspirasi kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 23 Oktober 2021, Pekan Biasa ke-29. Kita akan mendengarkan Injil suci menurut Lukas, bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sang kamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam, lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara yang demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, banyak hal yang di dalam kehidupan kita itu, tetapi itu tidak selalu pasti. Satu hal yang pasti dalam diri manusia adalah kematian. Siapapun yang pernah lahir di dunia pasti mengalami kematian juga. Hanya kapan kematian itu datang, kita tidak tahu. Bagaimana dan dengan cara apa kita akan mati, kita juga tidak tahu. Apakah kita perlu mengetahui itu? Saya kira yang penting kita perlu terus menyadari bahwa kita pada saatnya akan mengalaminya. Dengan demikian, kita bisa mempersiapkan diri agar kita mati dalam keadaan baik, keadaan jiwa yang pantas di hadapan Tuhan. Dalam Injil tadi, ada dua cara atau sebab kematian yang dikemukakan. Yang satu dibunuh oleh Pilatus, dan yang satu mati karena ketimpa menara yang ambruk atau yang roboh. Bagi sejumlah orang, mereka itu mati secara konyol, mati mengenaskan. Barangkali mereka itu banyak dosa, dan kematian itu adalah kutuk atau hukuman Tuhan. Tuhan Yesus mau meluruskan pikiran yang tidak tepat itu. Tuhan Yesus mau memberikan perspektif yang baru. Apa yang perlu dilakukan dan apa itu kematian. Mati dibunuh oleh Pilatus belum tentu dia itu penjahat atau pembunuh. Bisa jadi dia itu membela atau menegakkan kebenaran, atau orang yang setia kepada imannya kepada Tuhan, tetapi bertentangan atau berlawanan pendapat dan kemauan dengan sang penguasa. Orang yang ketimpa menara yang roboh bukan orang itu berdosa atau jelek, tetapi menaranya
yang sudah rusak, sudah rapuh, belum diperbaiki, sudah roboh. Ini namanya musibah. Kena apes. Tetapi bisa jadi justru dia itu orang yang tekun dan setia akan imannya kepada Tuhan. Yang jelas, Tuhan Yesus mengajak kita, mari kita selalu menyadari kelemahan, kelalaian, dan kedosaan kita, dilanjutkan dengan perbuatan, berubah dalam sikap, memperbaharui pola pikir, memperbaiki perilaku sehari-hari. Mawas diri dan memperbaiki diri terus-menerus. Itulah saya kira yang dikehendaki Tuhan untuk kita semua. Karena sewaktu-waktu kita juga bisa tergoda dan jatuh dalam dosa. Maka mawas diri dan bertobat itu juga hendaknya sesering mungkin dilakukan. Tuhan Yesus mengajak, jangan mudah mengadili orang lain, menuduh orang lain. Oh, orang itu mati konyol karena dikutuk Tuhan. Oh, orang itu banyak dosa. Oh, orang itu macam-macam prasangka dan curiga. Hati-hati. Jangan-jangan malah diri kita yang banyak salah dan kejahatan serta pantas untuk diadili. Ingat akan nasihat Rasul Santo Paulus. Santo Paulus menulis, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikian surat Roma bab 14 ayat 8. Tuhan selalu mengampuni orang berdosa yang bertobat dengan belas kasih-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita ini miliknya itu akan jatuh ke dalam kecelakaan kekal. Tuhan mengingatkan hal itu. Ayo bertobat, ayo memperbaiki diri, ayo memperbarui hatimu. Mari kita menjadi manusia baru, teguh dalam iman, harapan dan kasih. Semoga dengan demikian memberi buah kebaikan bagi sesama dan hidup kita pun menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin.